Bab 254. Kamu ini tahu malu tidak? Di malam yang gelap, Miley mengulurkan tangannya dan wajahnya tanpa ekspresi. Meskipun di depan matanya ini adalah Master Alam Archon sejati, tapi wajahnya tidak ada ekspresi takut sama sekali. Percaya diri. Dia sangat percaya diri, inilah perasaan Morgan, seolah-olah dia, Miley, adalah alam Archon sejati yang sebenarnya. Takut. Bagi Miley, setelah melihat kengerian wanita misterius, Master biasanya tidak lagi membuatnya takut. Tentu saja, dia tidak akan meremehkan Master Alam Archon sejati manapun. Terlebih lagi, kalah adalah hal lain, dan takut adalah hal lain lagi. Bagi dia, tidak masalah jika kalah, tetapi dia tidak akan pernah menjadi pengecut atau takut. Di malam yang gelap, keduanya menemui jalan buntu selama setengah jam penuh. Pada akhirnya, Miley tersenyum dan berkata, "Ketua sekteku, mohon maafkan aku karena banyak mulut. Aku tahu hatimu khawatir, merasa Miley licik, hanya mempermainkan kamu, atau perkataanku, kamu tidak sepenuhnya percaya, benar kan?" Morgan menatap Miley, "Benar. Semakin tenang dirimu, semakin aku merasa ada sesuatu." Sangat jujur, meskipun dia tahu ada sesuatu yang tidak beres kali ini, dan pasti ada orang di belakang Miley, dia hanya merasa Miley ini tidak bisa diandalkan. Miley tersenyum dan berkata, "Meskipun kamu tidak berpikir aku bisa sepenuhnya dipercaya, tapi kamu tidak bisa tidak percaya, karena situasi di Qingzhou sekarang sangat rumit, dan setelah kamu datang ke Qingzhou, kamu menemukan bahwa segala masalah tidak sesederhana yang kamu pikirkan, jadi kamu tidak ingin terus berbaring di air berlumpur ini. Sayangnya, sudah sedikit terlambat untuk mundur saat ini." Morgan berkata dengan dingin, "Jika Sekte Demons mundur sekarang, kenapa? Mungkinkah perkumpulan pelindung dunia berani menyerang kami?" Miley mengangkat bahu, "Ketua sekteku boleh mencobanya. Namun, dengan segala hormat, begitu pertarungan dimulai, tidak ada ruang untuk perubahan. Dan juga, karena ketua sekteku tidak ingin memberi uang, maka aku pamit." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dan pada saat ini, Morgan melenturkan jarinya, sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan Miley, dan Miley berhenti. Di dalam cincin penyimpanan ada 500 juta koin emas. Di belakangnya, Morgan berkata, "Aku akan memberimu setengahnya dulu, sisanya setelah Sekte Demonsku benar-benar mundur dari Qingzhou." Miley menyimpan cincin penyimpanan, sepakat. Setelah mengatakan ini, dia berbalik menghadap Morgan. "Meskipun Sekte Demons bisa pergi, Sekte Hantu tidak bisa, dan juga puluhan ribu kultivator benua Dewa Dataran Tengah juga tidak bisa." Morgan sedikit mengernyit, "Kenapa?" Miley mencibir, "Jika tidak membiarkan orang-orang ini menetap, apakah kamu pikir perkumpulan pelindung dunia dan orang-orang itu akan mengakhiri begitu saja? Kamu tahu, memusnahkan satu kekuatan dan puluhan ribu kultivator, berapa banyak kekayaan yang bisa kamu dapatkan? Dengan segala hormat, jika bukan karena kekuatan Sekte Demons kamu terlalu kuat, aku sama sekali tidak akan datang ke sini untuk berdiskusi denganmu." Morgan terdiam beberapa saat, kemudian berkata, "Nyawa puluhan ribu kultivator terserah kamu menanganinya. Adapun Sekte Hantu ini, Sekte Hantu juga tidak sederhana. Jika kamu ingin menelan mereka, kamu pasti akan membayar harga tertentu." Miley tersenyum dan berkata, "Ini urusanku." Morgan melirik Miley, "Tunggu pemberitahuanmu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Morgan pergi, Miley berbalik dan pergi. Tepat saat dia hendak berjalan keluar dari hutan lebat, seorang wanita tiba-tiba muncul di depannya. Ketua Sekte Hantu, Yvonne Ji. Yvonne berjalan ke depan Miley, cahaya dingin melintas di matanya yang indah.
Aku sangat penasaran, dua orang yang akan bertarung sampai mati, benar-benar bertemu secara pribadi di tengah malam, tes-tes. Miley tersenyum dan berkata, Ketua Sekte Ji, ada apa? Ivene menatap Miley, antara kalian. Miley menggelengkan kepalanya, kamu juga tidak perlu bertanya lagi, aku akan memberitahu kamu. Sekte Demon siap untuk meninggalkan Kingsu, dan puluhan ribu kultivator dari benua Dewa Dataran Tengah dan juga Sekte Hantu kamu, semua harus mati di sini. Ivene mencibir, kamu memiliki kemampuan ini. Miley mendekati Ivene, sudut mulutnya sedikit terangkat, tentu saja tidak, tapi ada orang di belakangku. Ivene menyipitkan matanya sedikit, menakuti aku. Miley mengangkat bahu, percaya atau tidak, terserah kamu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ivene mengepalkan tangannya erat-erat, beberapa kali ingin menyerang, tetapi dia masih tidak berani, karena takut sekali dia menyerang, tidak akan ada ruang untuk membalik keadaan. Tidak lama setelah berjalan, Miley tiba-tiba berhenti, kalian berdua, Perkumpulan Pelindung Dunia berjanji memberi Kingsu kepada kalian, tetapi jika sumber energi Kingsu diambil pergi, lalu Kingsu ini diberikan kepada kalian, apa gunanya lagi? Besok siang, aku akan membersihkan puluhan ribu kultivator benua Dewa Dataran Tengah, berharap kalian bisa membantuku. Setelah berbicara, dia dengan cepat menghilang ke kejauhan. Di belakangnya, Ivene terdiam, dan tidak jauh di belakangnya, seorang pria paruh baya keluar. Orang yang datang adalah Morgan, Ketua Sekte Demons. Dia menemukanmu, Ivene tiba-tiba berkata. Morgan menggelengkan kepalanya, dengan kekuatannya, sangat mustahil untuk menemukan aku, di belakangnya, ada orang, dan orang itu, pihak lawan menemukan aku, tetapi aku tidak menemukan pihak lawan. Bicara sampai di sini, keduanya tampak serius. Ivene berkata dengan sungguh-sungguh, percaya padanya. Morgan menggelengkan kepalanya, aku tidak percaya padanya, tetapi Sekte Demons tidak ingin terlibat dalam air berlumpur ini. Datang ke Kingsu adalah sebuah kesalahan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ivene menghela nafas dengan suara rendah, merasa sangat tidak berdaya. Pusaran. Setelah datang ke sini, keduanya menemukan bahwa segala hal jauh kata derhana yang disebutkan oleh Perkumpulan Pelindung Dunia. Selama kamu membunuh Miley, Kingsu akan berada di ujung jari. Tidak bicara tentang Miley mudah bunuh atau tidak, meskipun bisa dibunuh, juga harus membayar harga yang mahal. Terlebih lagi, meskipun Miley mati, kekuatan di belakang Miley tidak akan hancur, ini tidak ada artinya. Perkumpulan Pelindung Dunia ternyata memanfaatkan mereka untuk mengincar Miley dan kekuatan di belakang Miley. Terus terang, mereka dimanfaatkan oleh Perkumpulan Pelindung Dunia. Mereka tidak percaya Miley, tapi juga tidak percaya Perkumpulan Pelindung Dunia. Setelah beberapa saat, Ivene juga berbalik dan pergi. Malam berlalu, matahari terbit, matahari merah perlahan naik dari langit. Saat ini, setidaknya sepertiga dari ibu kota kerajaan Jiang telah pergi, dan masih ada orang yang pergi. Pada siang hari, Miley tiba-tiba muncul di atas tembok kota. Saat Miley muncul di tembok kota, banyak kultivator dari benua Dewa Dataran Tengah, di atas 200 lebih kapal awan mulai mengaum serempak, niat provokasi sudah jelas. Di atas kapal awan terbesar, Morgan dan Ivene berdiri dengan tenang, keduanya menatap Miley di bawah. Di belakang Miley ada prajurit Tao Changlan, kelompok tentara bayaran Singa Liar dan kelompok tentara bayaran King. Tentu saja, dibandingkan dengan Sekte Demons, Sekte Hantu, dan puluhan ribu kultivator, formasi ini masih memiliki kesenjangan yang sangat besar.
Barisan telah ditekan. Di kota, semakin banyak orang yang pergi. Saat mereka melihat Mile dan yang lainnya tampaknya akan bertarung sampai mati, orang-orang ini tidak menyembunyikan sarkasme di mata mereka. Langkah Mile tidak diragukan lagi seperti memukul batu dengan telur. Tidak bicara tentang Mile, kelompok tentara bayaran King dan kelompok tentara bayaran Singa Liar semuanya saat ini panik, karena kesenjangan kekuatan antara keduanya benar-benar terlalu besar. Di tembok kota, Mile tiba-tiba melonjak naik ke langit, memegang pedang panjang dan menunjuk langsung ke sekte setan Morgan di kejauhan. Katanya kekuatan ketua sekte Demons sangat kuat, dan aku tidak berbakat, aku ingin meminta saran dari Yang Mulia. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di lapangan tercengang. Menantang ketua sekte Demons. Ketua sekte Demons ini adalah Master Alam Archon sejati. Apalagi ini bukan Master Alam Archon sejati yang biasa, perlu diketahui, Master Alam Archon sejati juga terbagi yang kuat dan yang lemah. Dan Mile sekarang hanya alam harmoni dewa. Mile sudah mencapai alam 1000 semesta, tapi dia tidak menunjukkannya dan selalu menyembunyikannya. Jadi kebanyakan orang masih mengira dia adalah alam harmoni dewa. Di lapangan, semua orang menatap Mile dengan takjub, dengan tatapan mata tidak percaya. Bahkan King dan yang lainnya di bawah pun tercengang saat ini, tentu saja mereka tidak menyangka Mile akan menantang ketua sekte Demons. Di atas kapal awan, ketua sekte Demons, Morganku sedang menatap Mile. Dia tidak menyangka Mile tiba-tiba menantang dia di bawah tatapan mata semua orang. Benar-benar tak terduga. Segera, serangkaian suara sarkastik terdengar di lapangan. Menantang ketua sekte Demons. Mungkinkah kepala Mile terjepit pintu? Berani menantang ketua sekte Demons. Bodoh itu tidak menakutkan, yang menakutkan adalah tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Mile ini tidak bisa melihat kekuatannya sendiri dengan jelas, tidak tahu dengan kekuatannya sendiri, konyol sekali. Tidak tahu hidup atau mati seperti ini. Biarkan sekte Demons langsung habisi dia. Dengan begitu, menyelamatkan banyak masalah. Di atas kapal awan, di samping Morgan, Yvonne tiba-tiba berkata, apa yang dia lakukan? Morgan menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak tahu. Tapi nanti juga akan tahu. Setelah itu, di bawah tatapan banyak orang, dia muncul di depan Mile. Alam Archon sejati. Jangankan di Kingzu, bahkan di benua Dewa Dataran Tengah, mereka termasuk para master paling top. Morgan menatap Mile dengan ekspresi tenang. Energi misterinya mentransmisi suara, apa yang akan kamu lakukan? Mile juga mentransmisi suara, kamu dan aku nanti akan bertarung 3 putaran, kemudian kalah dariku. Mendengar ini, Morgan mengerutkan kening, aku kalah darimu. Apa kamu yakin? Mile berkata, sangat yakin. Morgan langsung menolak, jika aku kalah darimu, wajahku mau letak di mana? Wajah sekte Demonsku mau letak di mana? Mile berkata dengan suara rendah, ini adalah bagian dari rencanaku. Jika kamu memilih untuk kalah dariku, kamu bisa mengambil kesempatan ini untuk pergi bersama sekte Demons. Morgan masih menggelengkan kepalanya, jika aku memilih untuk kalah dari kamu, reputasi pribadiku hancur, tidak masalah. Tetapi reputasi sekte Demons aku yang berusia 1000 tahun pasti akan hancur. Mile berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau seri? Dengan begitu, tujuanku akan tercapai, dan reputasi sekte Demonmu juga tidak akan hancur. Morgan sepertinya sedang memikirkannya, tetapi pada saat ini, Mile berkata lagi, jika masih tidak bersedia, maka aku juga tidak berdaya. Morgan berpikir sejenak, lalu berkata, ayo mulai. Mile mengangguk, lalu berkata dengan keras, hari ini,
kita akan memutuskan hasilnya dengan satu pedang. Kali ini tidak ada transmisi suara energi misteri, tidak hanya transmisi suara energi misteri saja, tetapi dengan ditambahnya energi misteri, suaranya sangat keras, semua orang di lapangan dapat mendengarnya dengan jelas. Segera setelah itu, di bawah perhatian semua orang, Miley mengeluarkan pedangnya, dan segera, momentum pedang yang kuat bergejolak keluar dari tubuhnya. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Dia tidak melakukan pembunuhan 10 kaki, karena 100% tidak membunuhnya. Harus dikatakan, momentum pedang Miley masih sangat kuat. Momentum pedang yang kuat menyapu langit, dan semua orang di lapangan merasakannya. Pada saat ini, jiwa pedang hitam gelap tiba-tiba keluar dari tubuh Miley, dan segera, Miley tiba-tiba menghilang. Saat muncul kembali, sudah berada di atas kepala Morgan, dan pada saat ini, jiwa pedang hitam pekat tiba-tiba menyelimuti mereka berdua. Di lapangan, tidak ada yang bisa melihat Miley berdua lagi. Namun tidak butuh waktu lama, teriakan pedang yang keras tiba-tiba bergema dari langit, dan segera, jiwa pedang menghilang, dan Miley kembali ke posisi awal. Tangan kanan Miley gemetar. Morgan berdiri dengan ekspresi tenang. Miley tiba-tiba membunyikan energi misteri, "Puji aku." Sudut mulut Morgan sedikit berkedut, dia ragu-ragu, dan kemudian berkata, Yang mulia adalah seorang jenius, sangat langka di dunia ini. Di masa lalu tidak ada orang sepertimu, di masa depan tidak akan muncul orang sepertimu." Pada saat ini, Miley mengepalkan tinjunya, "Aku terima." Dengan ditambahnya energi misteri, kata ini bergema di langit seperti guntur, dan bisa terdengar bahkan 10 mil jauhnya. "Aku terima." Morgan tercengang. "Apanya yang kamu terima? Apakah kamu sudah menang? Apakah kamu sudah menang? Kamu ini tahu malu tidak?" Di bawah, banyak orang sudah membeku. "Ini, Miley sudah menang." Bersambung.